Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erni Juraina SPD MPD CGP Angkatan 8 dari SMA Negeri 4 Banjarmasin akan menjelaskan tentang koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Selamat menyaksikan. Adapun budaya positif merujuk pada pola pikir, sikap, dan perilaku yang mendukung pertumbuhan, kebahagiaan, dan kesejahteraan individu maupun kelompok. Budaya positif mempromosikan sikap optimisme, keberanian, kerja keras, empati, kolaborasi, dan saling menghargai. Dengan mendorong nilai-nilai ini, budaya positif dapat menjadi landasan yang kuat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan kebahagiaan. Strategi menumbuhkan budaya positif di sekolah terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan. Untuk menanamkan motivasi intrinsik yang berlandaskan nilai-nilai kebajikan, murid akan tumbuh berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat. Yang kedua, tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Strategi menumbuhkan karakter murid yang memiliki motivasi kuat menjadi dirinya sendiri dengan landasan karakter dan nilai mulia yang diyakini, serta menerapkan restitusi untuk mewujudkan disiplin positif di sekolah. Strategi ketiga adalah tentang keyakinan kelas. Daftar yang memuat nilai-nilai kebajikan universal yang dibuat melalui kesepakatan guru dan murid untuk diterapkan di kelas dan sekolah, serta wajib dipatuhi oleh guru dan murid tersebut. Dan keempat, tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Bila guru dapat memahami kebutuhan dasar murid dan membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan menjadi individu yang positif dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebaikan. Lalu strategi berikutnya adalah restitusi. Dalam hal ini 5 posisi kontrol. Posisi kontrol yang ada sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Posisi paling ideal yang dapat dilakukan guru adalah sebagai manajer. Hal ini untuk menumbuhkan murid yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Lalu tahap keenam adalah restitusi, yakni tentang segitiga restitusi. 3 tahapan segitiga restitusi yakni menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Dengan menerapkan 3 tahapan segitiga restitusi ini, diharapkan murid akan menjadi pribadi yang stabil, mandiri, merdeka, dan sementara koneksi materi di modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4 dapat digambarkan sebagai berikut. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara di modul 1.1 adalah dasar berpikir dan bertindak untuk mewujudkan pendidikan dan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian, di modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak menjadi acuan dalam bertindak. Begitu juga dengan visi guru penggerak yang ada di modul 1.3 yang ingin diwujudkan. Dan kesemuanya itu akan membentuk dan mengarahkan agar guru penggerak dapat menciptakan budaya positif di kelas dan di sekolah untuk mewujudkan murid yang merdeka, disiplin, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi kesimpulannya, guru penggerak harus memahami dan mampu menerapkan konsep-konsep inti disiplin positif, motivasi perilaku manusia yang terdiri atas hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi dalam lingkungan sekolah dan kelasnya, berlandaskan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang mewujudkan suasana pembelajaran berpihak pada murid, menjalankan nilai dan perannya untuk mewujudkan visinya sebagai guru penggerak. Adapun hal-hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan setelah mempelajari isi modul 1.4, hal yang menarik bagi saya setelah mempelajari disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi adalah saya merasa bersemangat dan termotivasi untuk membuat rencana dan misi pembelajaran yang menerapkan teori tersebut.
Di luar dugaan, ketika saya melakukan refleksi diri setelah mempelajari isi modul 1.4 adalah saya selama ini telah melakukan kesalahan dalam memaknai penerapan disiplin terhadap murid saya dengan mengambil posisi kontrol sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, dan pemantau. Ini menyebabkan murid saya tidak optimal memiliki motivasi intrinsik untuk menjadi dirinya sendiri, kurang merdeka, kurang mandiri, dan kurang bertanggung jawab. Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah setelah mempelajari modul ini, saya berkomitmen untuk menjalankan posisi kontrol sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi untuk menerapkan disiplin positif di lingkungan sekolah dan kelas dengan memahami kebutuhan dasar murid, beracuan pada keyakinan kelas yang telah dibuat dan disepakati, serta memahami definisi dunia berkualitas bagi setiap murid saya. Lalu, memotivasi dan mendampingi murid mengembangkan dirinya secara optimal untuk mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab menuju cita-citanya. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh Andrea Hirata, tak ada yang lebih membuat murid gembira selain berhasil mempelajari sesuatu, dan tak ada yang membuat seorang guru gembira selain menemukan cara untuk mengajari muridnya. Pengalaman yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah adalah saya telah dan selalu membuat daftar keyakinan kelas setiap awal tahun pembelajaran atau semester untuk menerapkan disiplin positif di kelas yang saya ajar. Namun, saya lebih banyak melakukan posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah dan pemantau sebelum mendapatkan materi modul 1.4 tentang budaya positif ini. Berikutnya, saya akan berlatih untuk menjadi manajer dan menerapkan segitiga. Bagaimana perasaan saya ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai disiplin dan budaya positif di sekolah. Jawaban tentang pertanyaan, menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang harus diperbaiki? Menurut saya, yang sudah baik adalah mulai munculnya motivasi intrinsik atau internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal yang diyakini. Adapun yang harus diperbaiki adalah posisi guru yang seharusnya sebagai manajer, bukan sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, ataupun pemantau. Berikutnya, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Jawaban terhadap pertanyaan tersebut adalah, sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai pembuat rasa bersalah, teman, dan pemantau. Perasaan saya saat itu diliputi ketidaknyamanan ketika melihat emosi murid saya agak drop dan semangatnya melemah karena saya menanamkan perasaan bersalah padanya. Ini sering membuat saya sedih dan ikut merasa bersalah. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya merasa tenang dan bahagia karena mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Pernah, namun saya hanya satu tahapan, yakni menstabilkan identitas saja, dengan memberikan pernyataan bahwa setiap manusia dalam proses belajarnya pernah melakukan kesalahan, dan itu dimaklumi. Namun sebaiknya manusia harus mampu secepatnya bertanggung jawab dan menebus kesalahannya. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Menurut saya, hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah menjalin komunikasi yang efektif dan kolaborasi antara sekolah dengan orang tua atau wali murid, agar budaya positif ini bukan hanya menjadi kebiasaan di kelas atau lingkungan sekolah, namun juga bisa diterapkan di lingkungan rumah murid dan masyarakat sekitarnya. Tujuannya agar membentuk murid yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Demikian paparan dan penjelasan mengenai koneksi antar materi modul 1.1 sampai 1.4 tentang budaya positif. Terima kasih telah menyaksikan. Salam guru penggerak.
turut tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.